Jadi ketika udah stres, secara mentally udah drop, terus uang juga nggak ada, itu tambah bikin wah nggak bisa berpikir jernih sih saat itu. Namaku Asri, aku sehari-hari adalah pemilik usaha bernama Agradaya. Agradaya adalah social enterprise. Aku juga seorang ibu rumah tangga dari satu anak yang akan punya 2 anak. Lalu juga punya usaha bernama Warung Murakabi Minggir, yang semuanya ada di Jogja lokasinya. Kalau dipanggil ulang gitu, di recalls back, sebenarnya aku ngerasa yang membentuk aku menjadi seperti ini ya keluargaku paling utama, lingkungan sekitarku gitu. Jadi kalau ditanya mulainya dari kapan, jelas dari kecil gitu. Cuman memang basisnya dari keluargaku. Keluargaku itu keluarga yang sangat membiarkan anak-anaknya itu berpikir kritis gitu. Terus melakukan apa yang dia suka, eksploratif sama sesuatu yang kita pengen tahu gitu. Nah, itu yang mungkin kurang lebih membentuk aku sampai sekarang gitu. Dan dari kecil aku udah dibiasain untuk nggak boleh nyerah sama sesuatu dan menganggap kegagalan itu adalah hal yang biasa sih gitu. Jadi mungkin mindset yang ditumbuhkan dari kecil, dari keluarga, itu yang membentuk aku seperti sekarang juga. Pertama sebenarnya orang tuaku, suamiku, keluargaku ya yang paling deket gitu. Kenapa? Karena mereka inilah yang membuat aku sampai sekarang. Terutama suamiku sih. Di beberapa tahun terakhir aku ngerasa sekali mungkin juga nggak akan ada Agradaya kalau aku cuma sendiri gitu. Kalau aku tidak bersama suamiku gitu. Karena yang sangat persisten sama mimpi dan tujuan dan goals besar itu justru suamiku gitu. Dia yang meyakini bahwa semua ini bisa jalan gitu. Dan mungkin kan kita suka ngerasa ya hidup tuh kalau lagi susah butuh backup temen atau pasangan gitu. Nah, aku ngerasa sekali inspirasi itu justru datang dari orang-orang terdekat, bukan dari orang yang jauh tidak bisa digapai, tapi justru orang-orang terdekat yang selalu support kita gitu. Aku dibekali sih dari kecil bahwa kegagalan itu hal yang biasa ya, kamu tinggal bangun lagi, bangkit lagi, dan mengulang lagi gitu. Nah, tapi hal-hal tersulit itu sebenarnya ketika baru membangun si Agradaya itu sendiri gitu. Aku sendiri meragukan mimpiku saat itu. Jika aku tidak bersama Andika, mungkin juga aku nggak akan ada, mungkin juga saat ini nggak akan ada Agradaya, karena sebenarnya justru dia yang suamiku, Andika adalah suamiku yang meyakini bahwa ini doable, ini bisa dilakuin, ini akan menjadi sesuatu di masa depan gitu. Namanya bikin bisnis baru pasti harus punya modal. Akhirnya ya tabungan kami yang tadi dari kerjaan yang lama ya harus cukup terbakar karena itu gitu. Terus struggle selanjutnya adalah itu sih nggak punya uang. Karena sebenarnya uang itu diperlukan untuk running kehidupan sehari-hari kan. Jadi ketika udah stres, secara mentally udah drop, terus uang juga nggak ada, itu tambah bikin wah nggak bisa berpikir jernih sih saat itu. Waktu itu yang kutakutin sebenarnya adalah aku nggak bisa melanjutkan hidup, dan nggak bisa melanjutkan hidup tuh maksudnya ini aku bakal jadi apa ya gitu. Ini aku akan gimana ya ke depan ya, aku nggak bisa membaca apa yang ada di depan gitu. Karena jangankan baca apa yang ada di depan, buat makan besok aja udah bingung kan gitu. Aku jujur aja saat kondisi lagi tidak oke, di kondisi di bawah gitu, di situ aku mengenal yang namanya meditasi,
aku setiap pagi melakukan meditasi supaya keseharian kita tuh lebih clear gitu. Keseharian aku ngerasa banget efeknya di aku. Ketika kita udah kumrungsung, kita nggak tahu ke depan tuh mau kayak gimana, masa depan tuh akan seperti apa, kita nggak tahu jalannya kayak gimana. Meditasi tuh ngebantu aku untuk mikir, untuk lebih calm down, untuk lebih clear, untuk lebih jernih gitu. Jadi sampai sekarang itu aku terapin sih kalau pagi-pagi gitu. Aku sadar waktu aku pindah ke sini dan kondisinya udah jalan, aku menyadari aku udah gak mungkin balik lagi ke kondisi awal nyamanku di Jakarta gitu. Aku harus berjalan, harus udah tinggal ngelewatin, kalau aku nganggepnya tuh kayak ini rel kereta udah di depan, udah tinggal jalan aja, lakuin apa yang bisa kamu lakuin gitu, berpikir udah harus jernih, kamu mau ngapain gitu. Walaupun saat itu juga kondisinya susah ya, bukan kondisi yang mudah buatku gitu. Oke, aku hidup dari sini itu butuh waktu paling enggak 3 tahun. Jadi kalau 2014-2015 bikin, aku tuh baru setelah lahir Bagas. Bagas ada anak pertamaku. Aku meyakini, itu 2017-an berarti. Aku meyakini bahwa oke, di sini jalanku. Aku tuh orang yang sangat mungkin secara emotionally kurang stable gitu, nggak stabil gitu. Jadi aku tahu aku harus secara emosional harus stabil dulu gitu sebelum punya mimpi-mimpi besar yang mungkin buat kita, buat personal kita itu juga challenging, juga menantang gitu. Jadi hal pertama yang aku lakukan adalah saat itu sih ya cari ketenangan lewat meditasi, lewat hal-hal spiritual. Aku sangat seperti itu. Beda sama suamiku, yang suamiku tuh emang kondisinya lebih stabil secara emosional. Jadi mungkin kalau buat dia kondisi tidak nyaman menjadi entrepreneur itu adalah hal yang menyenangkan gitu. Kalau aku tuh justru malah harus punya bekal gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku termasuk orang yang cukup senang dengan lingkaran yang kecil gitu. Jadi kurang suka tuh namanya bernetworking segala macam. Aku kurang suka dengan hal-hal seperti itu. Tapi aku menyadari ternyata kesempatan itu datang ke kita untuk kita lebih maju, untuk usaha lebih maju, itu tuh bukan sekedar bukan datang dari gitu aja gitu, tapi dari network yang datang gitu. Nah, aku mulai membuka diri sama hal-hal yang sebenarnya tidak nyaman buatku gitu, dan mulai terbiasa untuk itu gitu. Nah, yang membuat aku sangat happy, yang lebih super happy adalah ketika ngelihat mbok-de yang ada di sekitarku. Misal aku udah mentransfer ilmu bagaimana sih pengolahan, gimana sih creating produk gitu. Itu bisa dilakuin dengan tangan mbok-de sendiri tanpa aku ikut campur. Karena sebelumnya beliau-beliau nih kayak tidak percaya diri, terus ngerasa apa iya aku bisa, ngerasa ilmunya kurang. Tapi begitu beliau merasa percaya diri, oh mbak aku bisa bikin bumbu ini dari ingredientsnya ini gitu. Misalnya cabai lagi murah, beliau bisa bikin dengan dengan barang yang bagus, kualitas bagus dan laku gitu. Itu yang bikin aku happy sih sebenarnya. Belum sih, masih panjang sih. Harapanku sebenarnya karena kalau Agrandaya kan fokusnya di rempah-rempah ya, empon-empon, rempah-rempah dan empon-empon. Indonesia tuh aku yakinnya nggak cuma di desa ini doang yang bisa mengolah bahan basah jadi produk akhir yang punya kualitas tinggi gitu. Aku kebayangnya semua desa-desa di Indonesia itu meski kecil-kecil gitu ya,
nggak besar gitu, desanya kecil-kecil, itu punya uniqueness sendiri tentang komoditas. Jadi ada unit pengolahan masing-masing yang mengolah komoditas uniknya masing-masing. Contoh misal di Sumatera Utara di desa di Sumatera Utara mengolah andaliman. Andalimannya dijadiin produk apa untuk makanan, rempah, bumbu dan macam-macam. Lalu beda lagi misal di sini gitu, jadi ekstrak kunyit misalnya. Jadi memang Indonesia itu desanya bukan hanya untuk menyuplai bahan baku basah aja, tapi bisa langsung ke end user yang punya kualitas yang prima gitu. Aku ngelihat dunia ini sekarang cenderungnya uniform gitu. Tentang keanekaragaman itu bukan hanya tentang keanekaragaman hayati ya, tapi keanekaragaman suku budaya, terus juga kebudayaan gitu. Gimana kita bisa punya toleransi sama keanekaragaman ini. Kenapa aku memperjuangkan ini? Karena menurutku dunia kalau udah uniform, udah seragam gitu, ya itu udah bukan dunia lagi gitu. Harus ada toleransi. Sebenarnya dunia tuh memang harus ada toleransi untuk bisa terus berjalan gitu. Nah, keberagaman ini yang menurutku itu adalah sebuah uniqueness dari dunia yang ada sekarang dan manusia-manusianya gitu. Itu sih.